Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Kroya. Bapak fasilitator saya adalah Bapak Krisno Adi, SPD MPD. Ibu pengajar praktek saya adalah Ibu Rahajeng Dwi Kusumasari. Saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan aksi nyata. Latar belakang. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro bertujuan untuk menuntut kodrat anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau bagian dari masyarakat. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab pendidik adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif sehingga membentuk budaya yang positif. Budaya positif ini meliputi disiplin positif, pembentukan keyakinan kelas, memahami posisi kontrol, dan menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Tujuan: menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Tolak ukur: tersusunnya keyakinan kelas yang telah disusun bersama, murid dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Guru dan murid mampu menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Lini masa tindakan: perencanaan, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang rencana aksi nyata, merencanakan kegiatan pembentukan keyakinan kelas, pemahaman konsep segitiga restitusi, merencanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Lini masa tindakan, pelaksanaan, pembentukan keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan murid, melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif dengan rekan guru. Lini masa tindakan, refleksi, melaksanakan refleksi bersama kepala sekolah dan rekan guru, melaksanakan refleksi tentang penerapan kesepakatan kelas dengan murid. Diseminasi penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kroya, Bapak Suharsono SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kroya, serta narasumber kita Ibu Suharti SPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Di acara diseminasi penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Suharti SPD. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan manfaat dalam kehidupan kita. Di sini izinkan saya memandu acara diseminasi budaya positif di siang ini. Acara yang pertama nanti akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang kedua langsung diisi oleh narasumber kita, oleh Bu Suharti. Yang ketiga nanti lain-lain, dan yang keempat penutup.
Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suharsono SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Ketua SMP Satu Korea, Bapak Ibu Guru SMP Satu Korea yang saya hormati, wabil khusus narasumber yang hari ini dalam diri angkatan 10 yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi, yaitu Guru Surati dan Surati. Alhamdulillah, puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya sehingga berkesempatan dan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang luar biasa, yaitu diseminasi tentang penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Suharti selaku narasumber. Dan tentu sudah kita ketahui bersama bahwa di calon guru putra itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh calon guru putra. Di antaranya satu yang akan disampaikan ke kita semua ini, yaitu tentang penerapan budaya positif. Nanti akan dikupas tuntas akan disampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu semuanya, harapan kami setelah disampaikan oleh Bu Suharti, tugas kami adalah menyampaikan juga ke anak didik kita, siswa-siswi kita, sehingga betul-betul nanti budaya positif ini terimplementasikan di lingkungan sekolah kita, di SMP Satu Korea. Nah, tentu selain disampaikan juga yang tidak kalah penting adalah kita memberikan keteladanan pada siswa-siswi kita terkait dengan budaya positif yang ada di SMP Satu Korea. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar, saya sampaikan selamat untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Suharti nanti. Ikuti dengan baik, simak dengan baik, maka kami tambah wawasan hari ini tentang penerapan budaya positif di SMP Satu Korea. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Atur kami bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Suharsono. Acara inti di siang hari ini langsung saja kepada narasumber kita Bu Suharti SPD menyampaikan terkait dengan diseminasi penerapan budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir berkenan di siang hari ini meluangkan waktu Bapak Ibu semua. Harusnya Bapak Ibu koreksi mungkin, tapi mau menghadiri acara saya ucapkan terima kasih. Semoga amal perbuatan Bapak Ibu semua diterima sama Allah. Nanti yang malas Allah ya Ibu. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi memang kewajiban saya setelah saya mempelajari modul 1 terdiri dari modul 1.1 filosofi budaya filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 visi dan misi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang penerapan budaya positif.
Oke, perkenalkan dulu saya Ibu Suharti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Tujuannya dari budaya positif adalah berbagi penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Di sekolah kita, Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif. Contohnya ada 5S, apa saja? Salam, sopan, santun, senyum, sapa. 5S. Terima kasih Mbak Santi. Ya betul. Kita setiap hari sudah melaksanakan budaya 5S. Itu budaya positif yang diterapkan oleh SMP Negeri 1 Raya. Tujuannya itu untuk apa ya Ibu? Maka tujuan daripada 5S salah satunya adalah untuk kebiasaan siswa dan untuk dapat mengenal budaya positif di lingkungan sekolah. Mendapatkan applause untuk Bunda Aisyah. Next. Sekarang kita masuk ke modul 1.1 ya Ibu Bapak tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini dari Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1961 halaman 20. Nah, pendapatnya adalah Ing Arso Sungkulodo, Ing Matio Malokaso, dan Tuturi Handayani. Ing Arso Sungkulodo artinya. Terima kasih Bu Arti. Filosofi Ki Hajar Dewantoro Ing Ngarso Sung Tulodo. Sebagai pendidik, kita di depan sebagai contoh, bisa memberikan contoh atau teladan bagi peserta didik. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah-tengah kita sebagai pendidik itu menuntun anak mau seperti apa, memotivasi seperti itu. Dan untuk Tuturi Handayani, kita memberi dorongan penuh untuk anak itu selalu berpotensi, selalu memberikan yang terbaik, sehingga diharapkan peserta didik itu dalam belajar mampu untuk menjadi anak yang berprestasi nantinya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kepada Bu Chandra yang sudah menjelaskan pengertian dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ing Arso Sungkulodo di depan memberi contoh, Ing Matyo Mangun Karso di tengah memberi semangat, motivasi, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, maka seorang guru harus memahami nilai-nilai guru penggerak dan menjalankan peran sebagai guru. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada guru. Saya kira Bapak Ibu guru di sini sudah menjalankan semuanya. Mandiri di sini ada Ibu Murni, beliau kadang sering sudah menjadi instruktur yang ngajar kita IHT seperti itu. Jadi kita secara mandiri sudah belajar dengan in-house training atau kita di iklan-iklan yang online juga bisa, itu juga termasuk mandiri. Reflektif, kita setelah ngajar itu kita merefleksi pembelajaran kita. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan kan ya? Inovatif, memberi karya inovatif kayak Mas Hafid. Inovasi membuat media karya SMP Negeri 1 Proya. Itu termasuk dalam guru inovatif. Kolaboratif, kita bekerja sama. Misalnya sekarang saya minta tolong Bapak Anang untuk menjadi operator, minta tolong ke Ibu Siti untuk menjadi MC. Itu juga termasuk kolaboratif. Atau dalam pelajaran bahasa kemarin
saya jadi panitia juga, itu merupakan kolaboratif yang panitia itu kemarin apa? Mbak Setia, ada Bu Ila, kurikulum ya, kita bareng-bareng itu namanya juga kolaboratif. Dan yang kelima, berpihak pada murid. Di sini seorang guru itu harus ke anak itu kita menghamba di sini tidak menyembah anak, karena kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghamba di sini adalah kita menjadikan anak itu utamanya. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh kasih hukuman, pokoknya apapun anak itu adalah tujuan kita utama dalam mengajar. Seperti itu dari nilai guru penggerak. Sedangkan peran guru penggerak pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai guru kita sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas ya. Kita menguasai anak, kita mengajar anak, mendidik anak supaya mereka mencapai atau mendapatkan ilmu sesuai yang kita harapkan. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini mungkin dalam pengertian saya, kita bisa menggerakkan, kita bisa membuat komunitas, terus itu komunitas itu bisa seperti sekarang ini mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan, atau bisa sharing tentang RPP atau modul ajar atau yang lain yang bermanfaat bagi guru. Menjadi coach guru lain, pelatih, terus mendorong kolaborasi. Seperti tadi ya, kita bersama-sama membuat kelompok belajar, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, di mana kita mampu mendidik anak supaya mempunyai jiwa pemimpin dan menghargai teman-temannya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut sambil Bapak Ibu dahar, monggo silakan. Kita masuk ke visi guru penggerak. Di sini visi adalah harapan, terus impian. Semuanya Bapak Ibu pasti punya visi misi dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu. Oke. Pentingnya visi. Memiliki visi yang kuat tentang apa yang ingin kita capai akan memberikan arah dan fokus dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Dalam mewujudkan sebuah harapan, impian murid di masa depan, kita sebagai pendidik harus merumuskan sebuah visi menggunakan pendekatan inquiry, apresiasi atau IA dengan tahapan baca. Baca yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, keempat jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut next. Coba saya tanya bentar Bu. Oke. Terima kasih. Saya kok agak tertarik dengan dalam mewujudkan sebuah harapan, impian murid di masa depan, kita sebagai pendidik harus merumuskan sebuah visi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA dengan tahapan baca. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini fokusnya ke siswa atau sebagai pendidik kita yang akan membuat pertanyaan, atau siswa yang dipancing untuk membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran dan seterusnya. Terima kasih Bu Harti. Baik, terima kasih Bu Lan atas pertanyaannya. Saya coba menjawab Ibu. Visi tadi kan harapan, impian. Visi kita seorang guru itu ke peserta didiknya yang visi yang kuat tentang apa yang ingin atau Bapak Ibu guru capai dalam memberikan arahan dan fokus kepada materi pembelajaran menuju suksesan. Sukses itu anak dapat
menguasai materi yang kita sampaikan. Terus ada buat pertanyaan. Kita membuat pertanyaan ya Ibu kepada murid yang nanti bisa pertanyaan itu bisa menuju ke poin ini. Ada pelajaran lain. Artinya bahwa yang membuat pertanyaan itu guru bukan siswa. Iya. Terima kasih Ibu Wulan atas pertanyaan tadi. Saya coba menjawab ya Ibu Wulan. Visi tadi adalah memiliki visi yang kuat tentang apa yang kita ingin sampai, kita akan memberikan arahan dan fokus kepada pelajaran untuk menjadi sukses. Seperti itu harapan dari Bapak Ibu. Dalam membuat pertanyaan itu ada pendekatan query. Di sana adalah menggunakan tahapan kerja. Lalu kerja berpertanyaan, anak itu dituntut untuk dapat membuat pertanyaan. Dari pertanyaan itu kita bisa mengambil, tadi guru menjelaskan, mengambil contohnya bisa untuk ambil pelajaran. Dari pelajaran itu anak bisa menggali mimpi dengan permasalahan mereka, terus mereka bisa membuat rencana dan bisa membuat eksekusi apa yang mereka inginkan atau mereka jabarkan. Seperti itu Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat buat Ibu dan diri saya. Kita langsung ke poin budaya positif nih Bapak Ibu. Di sini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Adalah satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Pertama adalah makna kata disiplin. Pengertian dari disiplin positif. Makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan mulia. Mungkin ada yang ditanyakan? Apakah ada yang bertanya dari penjabaran disiplin positif? Di sini ada makna disiplin. Saya Bu. Oke, silakan Pak Chandra. Terima kasih untuk waktunya berarti, dan sekali lagi saya mencoba untuk bertanya karena mungkin ada beberapa yang harus kita pahami bersama. Betul seperti yang disampaikan Bu Arti, jika kita sudah memiliki makna disiplin, itu yang dalam konteksnya itu berarti belajar. Sebagai siswa pun mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang notabene anak itu menginginkan sebuah imbalan ataupun takut hukuman, karena pada dasarnya anak tetap anak. Seperti yang sudah pernah saya lakukan ini bertanya, tetapi kita coba dulu ya berarti. Suatu ketika saat saya mengajar, kebetulan kan saya di lapangan PJOK. Kalau ada anak terlambat, kita kan sebelumnya ada kesepakatan awal yang sudah kita sepakati bersama, berarti antara siswa dan guru itu sudah sangat jelas, di mana anak-anak itu sudah menyepakati jika memang harus
mereka tepat saat di sekolah sudah ada kelompok piketnya, sudah ada yang nanti memimpin pemanasan maupun mengambil alat, sudah menjadi tanggung jawab bersama. Jika itu sudah disiplin, mungkin anak-anak akan melakukan sesuatu itu dengan tanpa ada rasa takut karena hukuman saya, atau dengan tanpa merasa saya kepengen dinilai lebih dari Bu Chandra selaku guru mapel PJOK tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, Ibu, terkadang kan anak itu terlena lebih dari 3 menit mereka baru datang, padahal mereka sudah harusnya kumpul pemanasan. Kalau di pelajaran saya kan terkadang coba kalian, karena sudah disepakati di awal, anak-anak itu saya diberi konsekuensi untuk melakukan lari 1 kali putaran setiap 3 menitnya misal. Apakah anak itu melanggar, kita sebagai guru itu bentuknya itu memberi hukuman, atau kita karena sudah disepakati di awal itu bentuk konsekuensi kayak gitu Ibu? Karena kebetulan tadi disebutkan di situ kan kalau bisa kita harus tahu dulu yang namanya disiplin itu adalah belajar. Berarti belajar untuk menjadi yang lebih baik dan yang lebih baik. Berarti menghindari kata pujian, menghindari kata imbalan, dan menghindari perlakuan hukuman. Nah, kalau saya tadi semisal meminta anak untuk lari 1 kali putaran tetapi itu sudah menjadi kesepakatan awal, itu maksudnya nanti akan hukuman atau konsekuensi. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Chandra atas pertanyaannya tadi, di mana lari itu sudah menjadi kesepakatan awal dalam pembelajaran PJOK, ya, untuk menerapkan anak supaya disiplin. Nah, tapi di sini lari itu merupakan hukuman, sedangkan kita tidak boleh menghukum. Nah, berarti itu sudah merupakan mungkin konsekuensi dari saudara. Poin yang tadi dijelaskan adalah konsekuensi dari mereka terlambat datang. Begitu? Berarti jika itu terjadi di mapel saya yang di dalam kelas Bu, anak itu tidak membawa PR. Sebenarnya kita sudah tidak ada PR ya, tugas Pak ya. Katakan anak itu tidak membawa tugas yang kita berikan. Anak itu tidak membawa tugas yang kita berikan, tapi kita tidak, kan nggak mungkin besok kalau kamu tidak membawa tugas, kamu diminta untuk lari, kan itu tidak ada bentuk disepakati di awal. Apakah semisal saya meminta anak itu untuk lari karena saya sebagai guru olahraga, saya memperlakukan anak di luar di lapangan sama di dalam kelas kok sama, itu seperti apa Bu? Memperlakukan anak yang tidak mengerjakan tugas itu di dalam aktivitas disuruh lari, kalau menurut saya jangan itu, karena sekali kita tidak boleh menghukum anak. Kenapa? Karena hukuman itu nanti akan tertanam kepada jiwa anak itu. Nanti mungkin anak itu bisa Bu Chandra mesti kayak gini, Bu Chandra kayak gini. Nanti dia ada dendam tersendiri ke Bu Chandra seperti itu, dan membekas dalam waktu yang lama. Itu yang Bu Chandra. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, kita sekarang ice breaking dulu ya Bapak Ibu.
Lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah SBK Monkey Dance. Dan sekarang sudah fresh kembali dengan SBK Monkey Dance. Lanjut kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini adalah bisa untuk nanti membuat keyakinan kelas ya, Chandra ya. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini pendapat dari Dr. William Yester pada teori kontrol, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Saya kira anak-anak siswa SMP 1 Proya sudah melaksanakan semuanya. Yang beriman dan bertakwa, kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, terus ada budaya sholat duha, ada zakat, ada korban. Mungkin besok kita ikutkan, kita korban. Itu termasuk dalam nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Iman yang kita sudah melaksanakan adalah kemarin yang ada istiadat, rumah adat, terus makanan tradisional dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Kita sudah melaksanakan dari itu. Tergotong royong jelas kita sudah melaksanakan, seperti mungkin tiket kelas atau kerja bakti setiap hari Jumat. Kreatif, anak-anak kita sudah kreatif, terutama pelajaran yang Bu Aminfa sering lupa sudah membuat open, itu termasuk kreativitas mereka. Mandiri, anak-anak kita juga sudah mandiri dan bernalar kritis. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu teori motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal juga. Dan untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, itu adalah motivasi dari diri internal atau intrinsik yang tujuan dari disiplin positif. Apa itu hukuman? Sini kita tidak boleh menghukum anak, Bapak Ibu. Nanti dari hukuman itu ke anak menjadi sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hatinya dengan hukuman yang kita berikan. Untuk jangka waktu yang lama, anak akan membenci kedisiplinan, membenci kepaksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa salah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai kalau kita memberikan hukuman kepada anak atau peserta didik. Yang kedua, dengan hukuman itu atau konsekuensinya adalah anak dengan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman,
diasingkan untuk sementara waktu atau di time out-nya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Semua Bapak Ibu kan sudah membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu semuanya masing-masing sesuai makro Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas, anak-anak atau peserta didik menulis curah pendapat mereka. Di sini keyakinan kelas juga bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ada peraturan yang berubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya, selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya menjadi buku dilarang. Boleh Pak Walter boleh dibacakan, maaf tolong. Ya, Tika. Terima kasih Pak Waka, silakan tolong itu poin keyakinan kelas dibacakan, monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama adalah untuk keyakinan kelas. Yang pertama selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu keyakinan kelasnya adalah poin tanggung jawab. Kemudian berlanjut dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian yang berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian yang terakhir adalah dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain, dan jangan berlari-lari di kelas. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Saya kira itu cukup dan saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waka, tadi sudah berkenan membacakan poin keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pertama adalah bertahan hidup. Dari bertahan hidup itu ada butuh kasih sayang untuk perhatian, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Oke, di sini mungkin saya minta tolong Bu Elsa untuk membacakan contoh kasusnya. Ayo Bu Elsa baca. Ya itu. Syuting dah tuh. Kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, butuh kasih sayang untuk perhatian, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Contoh kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya. Beberapa anak di kelas datang padanya dan mengeluhkan ke Bu Ambar. Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Dari situasi ini, Doni itu memiliki kebutuhan apa? Ya. Oke, terima kasih Bu Elsa yang sudah bersedia membacakan poin kebutuhan dasar manusia. Iya, kebutuhan dasar manusia tadi adalah bertahan hidup, butuh kasih sayang, untuk perhatian, untuk kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Contoh kasusnya adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 7A. Di sini kasusnya adalah muridnya Ibu Ambar yang bernama Doni itu sering meminta bekal makanan dengan paksa. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut kenapa? Lapar. Oke. Bertahan hidup kata Bunda. Nah, dari situasi ini Doni itu memiliki kebutuhan apa? Ya, bertahan hidup tadi. Terus dia butuh mungkin kasih sayang ya dari rumahnya, mungkin sama orang tuanya tidak dibawa bekal atau bawa bekal tapi tidak sesuai dengan apa yang
bunyikan. Jadi dengan cara mengambil paksa makanan temannya, Doni merasa senang. Kebutuhannya itu dia dapat, misalnya dia pengen telur, temannya ada telur diambil, dia senang dapat telur itu misalnya seperti itu. Terus lanjut terus. Tergantung konteks kita ya. Betul, kan banyak jawaban. Banyak kemungkinan. Kita ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini adalah sebagai hukuman, menghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di sini ada identitas yang gagal, ada identitas yang berhasil atau sukses, dan ada identitas berhasil, motivasi. Identitas gagal itu menghindari hukuman. Dia seorang guru itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di mana guru berbuat penghukum itu, guru itu menarik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Bapak Ibu, apakah ada di sini yang seperti itu? Oke, terima kasih. Ini harus dihindarkan ya Bapak Ibu, karena nanti akan sakit dalam waktu yang lama. Terus terus guru berkata, kalau yang menghukum itu, kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Itu biasanya kayak kita mengancam ke anak, kalau tidak menjalankan tugasnya, awas ya nanti kamu dapat nilai, dapat nilai apa terserah kamu yang kerjakan dan tidak kerjakan, kalian tahu sendiri risikonya. Hasilnya kalau guru penghukum itu ada memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, di sini murid mendatangkan guru di luar berkualitas karena murid mungkin dalam hatinya ada rasa dendam atau benci, jadi bukan guru yang berkualitas kalau gurunya posisi penghukum. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau dia posisi guru itu sampai hafal, udah biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Berdampak kepada murid, kalau murid itu ulangi kesalahan lagi seperti itu. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru itu suka berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Terus guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu sudah lelah. Sering mengatakan ada ibu stres juga. Terus hasilnya dari guru yang pada posisi pembuat rasa bersalah adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid adalah murid merasa rendah diri. Identitas atau berhasil, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini adalah posisi guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Hasilnya adalah murid itu ketergantungan. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya seperti itu. Dan dampak pada murid adalah murid menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Pada posisi pemantau, guru itu menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Murid diawasi baru mereka menyesuaikan diri. Kaitannya adalah murid meletakkan guru pada peraturan dan hukuman di dunia berkualitas.
Murid berkata banyak bintang, saya harus peroleh berapa halaman yang harus saya tulis. Mungkin ini kalau bintang adalah masih sekolah SD atau kelas TK ya, belajar ya. Mereka kalau dapat bintang kan senang gitu. Ya dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, guru menghargai diri sendiri atau di sini diposisikan guru sebagai manajer. Sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, hasilnya menguatkan guru itu sendiri. Di sini murid meletakkannya dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pertanyaan-pertanyaannya, gue Ibunis tidak ready, siap. Ya. Tidak kelihatan. Siapa sih ini? Masa dong, kok bosan? Saya bacakan terus. Terima kasih Bu, coba membacakan di kolom kiri itu pertanyaan-pertanyaan. Pertama, saya sangat kecewa dengan kamu. Dua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Tiga, ayo lakukanlah demi ibu. Empat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Lima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di kolom sebelah kanan, pertama, siapa yang mengatakan? Dua, pembuat orang merasa bersalah. Tiga, penghukum. Empat, teman. Lima, pemantau. Enam, manajer. Ya, di situ sudah dipasang-pasangkan ya sama berarti ya. Terima kasih Bu. Oke, posisi ini adalah sudah saya pasang-pasangkan. Kalau kalimatnya atau pertanyaan saya sangat kecewa dengan kamu, itu biasanya posisi guru adalah pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, itu posisi penghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Posisi guru sebagai teman. Apa kamu dapat stiker bintang hari ini adalah kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi guru adalah sebagai manajer. Yang paling bagus yang mana Bu? Pertanyaannya yang paling bagus yang mana? Dari pertanyaan Manajer. Oh, Manajer. manajer. Yang paling bawah. Kenapa? Maksudnya Yang paling betul yang mana dari seluruh Iya. pertanyaannya ini? Terus siapa yang mengatakan itu mana yang paling bagus kita sebagai profesi kita sebagai guru? Yang mana? Yang sebagai Iya. apa? kalimat itu ya. Kalimat itu. yang membuat anak merasa tidak tersinggung kan? Oke. Yang mana kira-kira yang paling baik? Kalau posisi kita sebagai guru yang baik adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Karena di sini kita bisa memanage anak, bisa anak itu kita tuntun, kita tuntun untuk bisa menyelesaikan masalah, dan anak itu tidak dendam lah, maksudnya kita bisa bimbing yang baca dan bisa membimbing ke anak itu dalam menyelesaikan masalah. Dan anak bisa berpikir Iya. semakin luas begitu ya. Kalau kita sebagai Iya. Kalau menurut saya ya pertanyaan yang paling bagus memang yang bawah itu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Karena di sini akan membawa anak menjadi berpikir lebih luas, berpikir menjadi kreatif gitu. Kalau menurut saya itu saja. tidak. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi, Ibu Wawa? Mohon maaf, saya karena tadi tidak mengikuti dari awal, jadi saya ini kurang begitu paham. Itu yang dimaksud manajer itu bukan maksudnya pemimpin ya. Seolah-olah Bobi jadi manajer.
siswa pemimpin juga. Ya, kalau menurut saya ya itu yang paling bawah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu ya menurut saya ya sebagai memanage. Begitu. Siapa yang menangkan ini artinya gini Mbak. Jadi yang mengatakan itu tipe orang membuat orang menjadi merasa bersalah, begitu? Iya. Dari pertanyaan itu akibatnya ini. Oh gitu. Berarti Posisi gurunya di posisi ini. itu posisi guru, bukan posisi siswa. Nah, jika gurunya mengatakan itu, Kalau pertanyaannya seperti itu berarti posisi guru. Posisi guru juga gini. Posisi ya. Pertanyaan Misalnya itu. guru gini, saya sangat kecewa dengan kamu. Nah, itu posisi ibu itu di sini. Berarti guru itu membuat orang merasa bersalah. Iya. Artinya perasaan siswa kan? Iya. Iya. Berarti efeknya kan ke siswa. Iya. Iya. Karena dari kalimat itu membuat siswa merasa bersalah. Berarti itu bukan posisi guru dong. Yang sebelah kanan. Siapa yang mengatakan? Ini. Itu guru yang Pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya Pertanyaan-pertanyaan dari guru. Ah. Tapi judul yang atas siapa yang mengatakan itu tidak menceritakan bahwa itu guru karena hasil bawahnya itu adalah perasaan yang dibilang. Iya kan? Cobalah sekarang. Saya sangat kecewa dengan kamu. Guru bilang ke siswa kan? Efeknya siswa merasa bahwa oh saya merasa bersalah. Iya. Apa judulnya betul? Siapa yang mengatakan? Pertanyaan saya hanya itu loh. Ya, mencoba menyambung. Ya. Ya, sebenarnya maksud dari siapa yang mengatakan itu peran kita sebagai guru itu bisa menjadi guru itu membuat anak merasa bersalah. Jika diuraikan artinya kan seperti itu, membuat anak itu merasa menjadi lagi dihukum, membuat anak itu merasa saya menjadi teman bapak adik guru, membuat siswa merasa sedang melakukan ini tuh dalam pantulan guru. Betul, tapi maaf, judul yang atas itu yang tidak sinkron dengan hasil jawaban bawah. Karena memang itu sebenarnya bukan masalah sinkron atau tidak sinkron yang diuraikan tadi buat ini tadi kan menyambung dari berbagai peran guru, posisi kontrol guru sebagai apa? Seperti itu kan kita tidak bisa melupakan. Terkadang kita pun pasti tidak munafik kalau lagi di dalam kelas ya. Kita pasti berbicara seperti ini. Iya. Ayolah kamu nanti berangkat ekstra kan guru sudah menyiapkan bulannya. Masa kamu nggak kepingin kita seperti ini? Berarti kan itu peran kita, posisi kita. Iya, Posisi kita lagi sebagai teman anak kayak gitu. Iya betul sih saya paham itu. Cuma dari kalimat yang di atas itu loh Mbak. Maksudnya bulan mungkin siapa yang mengatakan itu di lebih tepatnya posisi kontrol kita sedang sebagai apa? Iya gitu. maksudnya itu. Jadi kan kelihatannya kalau orang-orang yang membaca ini maksudnya apa kan gitu. Karena kita menyimpulkan sesuatu dari kita mendengar, kita melihat dan kita membaca. Itu menurut saya gitu sih. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang atas misalnya itu diganti kalimat bukan siapa yang mengatakan. posisi. Ya, betul. Diganti peran. Itu kan lebih kita kan artinya menjadi apa hasil karyanya Bu Soeharti itu menjadi lebih baik kalau dibaca orang awam loh. Iya. Kalau kita sebagai guru mungkin paham itu Mbak, tapi kalau orang awam yang membaca, oh ini siapa yang mengatakan ya gitu. Siapa yang mengatakan hasil akhirnya membuat orang merasa bersalah. Enggak ada itu sih. Cuma memang terkadang kita di guru penggerak itu kan memang sudah ada kolom-kolomnya. Sebenarnya itu juga bukan sebuah pertanyaan semua. Yang mengarah ke pertanyaan kan hanya dua kalimat terakhir yang di apakah kamu mendapatkan stiker atau bagaimana kamu. Kalau yang saya sangat kecewa dengan kamu itu kan juga bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Jadi ada beberapa yang memang terkadang di situ kalau yang disampaikan bulan yang betul apa yang kita lihat dan apa kita dengar memang itu disimpulkan. Tapi ini kan mengarah ke posisi kontrol kita sebagai guru seperti apa. Jadi mungkin masukan saja berarti nanti ke depannya itu lebih dibedakan. Apa itu memang sudah dari sananya? Dari sana tidak bisa berubah. Iya. Oh kalau dari sananya ya saya tidak. Cuma tapi saya apa-apa. kritis itu sih. Tidak masalah Karena sih. itu kita harus kritis loh melihat
konsep itu, kalimat-kalimat itu. Iya, tidak masalah karena betul yang disampaikan Bulan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu kan terkadang untuk menyinkronkan itu kan lebih enak kayak gitu. Jadi yang di buku semisal yang di panduan itu kok nantinya akan menimbulkan sebuah apa ya, kalimat-kalimat umpan atau yang lain yang tidak sinkron, ya lebih baik kita ambil sesuatu yang lebih menyamankan semuanya. Jadi sih butuh untuk masukan saja. Indikatornya kurang jelas. Seperti misalnya saya kalau ngajar, saya tidak pernah baca buku. Misalnya konsep apa, jangan baca buku karena itu pengertiannya itu terlalu luas. Pakai bahasa kalian, bahasa murid itu lebih enak, lebih mudah diingat gitu. Jadi memang kalau kita mengambil kesimpulan, indikatornya harus jelas, tidak bisa diartikan kemana-mana. Kalau menurut saya ya, yang siapa yang mengatakan itu menunjukkan identitas orang tersebut, identitas guru. Jadi misalnya, siapa yang mengatakan itu menunjukkan identitas dari guru tersebut. Kalau misalnya guru itu pemandangan, saya sangat kecewa loh dengan kamu. Nah ini berarti identitas gurunya itu adalah guru pembuat orang yang merasa bersalah begitu. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Nah ini berarti identitas guru tersebut kalau sering mengatakan seperti itu berarti sebagai pemhukum begitu. Berarti ditulisnya identitas guru. Bukan. Kalau saya tanya yang namanya identitas itu tetap siapa yang mengatakan? Iya, siapa yang mengatakan? Coba deh, ya posisi kontrol ibu tepatnya ya. Ini memang posisi kontrol. Malah justru kalau identitas makin lari kemana-mana karena guru itu kan sebuah profesi loh. Masa itu identitas? Kata yang tepat mungkin posisi. Makanya posisi kontrol itu ya itu posisi guru sebagai apa? Kalau menurut saya posisi kata yang paling tepat. Ya cuma kan yang ini pertanyaan gitu loh. Betul, ini pernyataan. Semuanya ini kan hasil betul. Konsekuensi dari pernyataan itu menghasilkan ini kan sebetulnya. Iya. Yang tidak tepat adalah yang tulisan atas. Kalau dari pernyataan ke konsekuensinya itu pas. Guru ini membuat orang merasa bersalah. Pernyataan guru ini membuat kita merasa bersalah, murid. Cuma atasnya itu yang kurang pas dengan hasil reaksi, hasil yang diterima oleh siswa gitu. Yang saya pertanyakan. Berarti gini aja itu untuk masukan aja kan kita tidak ada yang di kiri itu biasanya memang atas paling atas ya, dan biasanya kan hanya ada 2 kolom. Karena kita sudah membahas posisi kontrol untuk memancing audiens, mungkin lebih tepatnya Bapak Ibu audiens bisa mencocokkan ini tuh masuk di posisi kontrol mana gitu untuk audiens, jadi akan berpikir ke arah situ, jadi malah menghilangkan kalimat yang paling atas gitu. Betul. Gitu. Jadi mendingan yang paling atas itu karena biar tidak mengarahnya nanti akan double persepsi, akhirnya kita utamakan yang kiri dan yang kanan toh. Dan kita sebelumnya sudah membahas bersama 5 posisi kontrol guru adalah sebagai A, B, C, D, E. Jadi di berikutnya, slide berikutnya tinggal kita tampilkan. Coba Bapak Ibu pasangkan posisi kontrol mana yang tepat dari kolom kiri ke kolom kanan. Mungkin seperti ini Ibu. Terima kasih. Iya, jangan siapa yang mengatakan. Iya. Yang kiri, saya sangat kecewa dengan kamu. Itu memang hasil konsekuensinya adalah membuat orang merasa bersalah, betul. Cuma judul atasnya itu loh Mbak. Mendingan detail aja sih menurut saya. Jadi pembuat atasnya merasa bersalah. Siapa yang mengatakan itu? Nggak usah, nggak ada, nggak apa-apa. Di paling atas ditulis saja pasangkan di saat pasangkan melalui kolom berikut posisi kontrol guru berada di mana gitu. Seandainya mau dipasangkan, tapi kan karena kebetulan sudah kanan dan kiri sudah cocok ya sudah. Pasangan. Itu sudah betul kanan dan kiri, cuma tadi masukan dari bulan itu untuk menghilangkan persepsi kemana-mana gitu. Karena itu ada yang sebuah pernyataan bukan pertanyaan, dan itu ada yang kita akan berpikir ke siapa yang mengatakan nantinya akan double. Jadi mendingan tidak ada di situ. Ya yang mengatakan memang nggak tahu. Atau mungkin diganti dengan siapa kita? Ya enggak, bukan itu Pak. Terus itu yang posisi di atas itu mestinya diberi warna biru apa bagaimana? Warna itu nggak masalah, itu akan lebih itu. Karena itu kan kolom barisnya itu hampir sama dengan yang di bawahnya. Lebih paling atas jelas. harus diganti. Maksudnya nggak masuk.
Ibu, kita masuk ke yang keenam adalah segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi adalah kita akan kita ke pengertian restitusi dulu. Ini terakhir ya. Ya, seorang lagi takon aja ditakon kampung lah. Terima kasih. Kita pertama adalah pengertian dari apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi, kita menyelesaikan masalah pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah kita, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Murid ya, Bapak Ibu, kita mengatakan kita itu sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi murid itu sudah itu kayak pusok yang pusok yang seperti itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi yang dilakukan salah adalah contoh kalimatnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, dan setelah validasi tindakan yang salah kita menanyakan keyakinan. Kalimatnya adalah keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Tadi ya Ibu ya, ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jika dalam menyelesaikan masalah kita menggunakan segitiga restitusi, tahapan ini nanti akan menghasilkan murid yang mandiri, murid yang bertanggung jawab, dan dia juga akan menemukan solusinya dengan cara dia sendiri dengan dibimbing oleh guru. Jadi murid bisa mengambil keputusan sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang saya sampaikan dari guru. Foto bersama dong dengan CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Wartina, rekan dari Bu Suharti, mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Suharti karena beliau telah mendesain penerapan budaya positif. Mudah-mudahan kami dapat menerapkan pada kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Testimoni peserta didik keyakinan kelas. Testimoni peserta didik keyakinan kelas. Menurutmu, mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Teman menjadi disiplin dalam melaksanakan tugas. Karena menunjukkan rasa tanggung jawab. Kelas menjadi lebih baik. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 4 Juni 2024. Pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas bersama kelas 7C, murid-murid sangat antusias. Dan perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep di dalam budaya positif di SMP Negeri 1 Kroya. Rencana perbaikan. Selalu melakukan evaluasi secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, berusaha meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak.